Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kembali kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bersatu hati. Dan biarlah kita semua boleh hidup di dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan. Mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan memberikan hidup yang baik. Tuhan menyadarkan kami bahwa anugerah Tuhan tidak pernah habis. Terima kasih Bapa, kami mau masuk di dalam perenungan, biarlah pimpin kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita hari ini mendapat satu nas perenungan begitu ya, dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seiak sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya Bapak Ibu, berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan, menanamkan di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapak Ibu, di tengah dunia yang dipenuhi dengan permusuhan satu sama lain begitu ya, ada pertengkaran, balas dendam dan egoisme. Kita sebagai orang percaya justru dipanggil untuk menjadi berbeda, Bapak Ibu. Di dalam perikop ini, Rasul Petrus menuliskan kepada jemaat yang sedang mengalami tekanan dan penderitaan dari luar komunitas. Tetapi yang menarik adalah Petrus tidak mengajarkan jemaat untuk mengumpulkan kekuatan, kekuasaan, dan mengangkat senjata untuk melawan tekanan dari luar tersebut. Tetapi ia fokus kepada apa yang perlu dibangun di dalam komunitas orang percaya. Setidaknya ada 2 poin, Bapak Ibu, 2 poin penting yang disampaikan oleh Petrus di dalam perikop ini, tentang bagaimana gereja dapat dikuatkan di tengah-tengah pergumulan. Yang pertama adalah hiduplah di dalam kasih dengan sesama. Bapak Ibu kalau lihat di ayat 8 begitu ya, Petrus pertama-tama justru menuliskan tentang bagaimana seharusnya jemaat hidup di dalam seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, rendah hati. Nah, Petrus ingin menekankan di sini bahwa kehidupan gereja bukanlah dibangun di atas kekayaan, kekuatan, kekuasaan, atau sejenisnya, Bapak Ibu. Tetapi justru kehidupan orang percaya yang kuat seharusnya dibangun di atas hidup yang saling mengasihi di dalam kelemahan. Sehingga dengan begitu jemaat dapat bertahan di dalam penderitaan, di dalam kelemahan mereka, dan saling menanggung beban satu sama lain. Gereja mula-mula dapat bertahan bukan karena mereka kaya, Bapak Ibu. Gereja mula-mula dapat bertahan bukan karena mereka punya kekuasaan politik. Gereja mula-mula dapat bertahan bukan karena gedung mereka megah, jumlah mereka banyak, dan lain-lain, Bapak Ibu. Tetapi justru mereka dapat bertahan karena mereka hidup saling mengasihi. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Poin yang kedua adalah hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau lihat dari ayat 9 sampai 12, di sini Petrus menekankan bahwa orang percaya bukan hanya sekedar berbuat baik, mengasihi sesamanya, hanya sebatas sikap sosial yang baik saja, Bapak Ibu. Karena dunia mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan karma baik yang kita bisa terima lagi, tetapi tidak dengan kekristenan. Justru kebaikan dan kasih itu haruslah menggambarkan bagaimana, begitu ya, kita saling mengasihi, yaitu dengan didasari oleh takut dan hormat akan Tuhan yang telah mengasihi kita. Mengasihi sesama dan hidup berkenan di hadapan Tuhan bukanlah 2 hal yang dapat dipisahkan, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengasihi sesama, tetapi ia tidak mengenal Tuhan?
Begitu juga sebaliknya, bagaimana mungkin seseorang takut dan hormat akan Tuhan, tetapi ia tidak mengasihi. Dan dari sini kita tahu, Bapak Ibu, bahwa Petrus menekankan kita mengasihi sesama semata-mata karena kita menghargai, kita menghormati, dan kita mengucap syukur atas kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Di tengah kehidupan saat ini, Bapak Ibu, mungkin banyak dari kita yang mengalami kesulitan, begitu ya. Baik dalam hal ekonomi, kesehatan, relasi, keluarga, dan lain-lain. Marilah Bapak Ibu kita menjadi komunitas yang baik, yang selalu menguatkan satu sama lain. Kita baru saja mengadakan camp GKK, begitu ya, di mana kita di situ diajarkan, diingatkan kembali bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan dan sesama kita. Di tengah-tengah segala kelemahan kita, justru berkat Tuhan hadir lewat rekan-rekan kita, lewat sahabat-sahabat kita, lewat keluarga kita, dan sesama kita. Marilah Bapak Ibu kita saling memberi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, bagaimana hari ini kami dikuatkan kembali sebagai orang-orang percaya, dan kami boleh menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan dan sesama kami. Biarlah kami sebagai satu tubuh gereja boleh bangkit, boleh maju terus, sebagaimana Tuhan rindu gereja Tuhan ini menjadi satu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.